Truk canter modifikasi itu melaju pelan menembus jalan berkelok di kaki pegunungan Sumatera Barat. Warna bodinya mencolok, pink magenta dengan kombinasi kuning terang, bercahaya samar terkena pantulan sinar lampu jalan yang sesekali masih ada. Di bagian depan terpampang tulisan besar, Lombok Balap, dengan font bergaya racing yang seolah menantang siapa saja yang berani menyalipnya. Di balik kemudi duduk seorang sopir yang namanya sudah cukup dikenal di kalangan sopir lintas, Sam Gojez. Badannya tidak terlalu besar, namun otot-otot lengannya terbentuk karena bertahun-tahun menyetir truk bermuatan berat. Rambutnya sedikit gondrong, poni menutupi kening, dan matanya tajam, penuh kewaspadaan. Tangannya sigap menggenggam kemudi sambil sesekali menyalakan rokok kretek yang asapnya mengepul memenuhi kabin. Di belakangnya, puluhan karung cabai merah tertata rapi. Muatan itu berasal dari ladang-ladang petani di daerah Solok, yang harus diantarkan ke pasar induk di Padang Panjang sebelum subuh. Cabai itu bukan sembarangan. Warnanya merah menyala, segar, dengan aroma khas yang menusuk hidung. Nilai muatannya bisa mencapai puluhan juta rupiah, dan itu sebabnya Sam Gojez harus hati-hati. Malam itu hujan baru saja reda. Jalanan pegunungan licin, ditambah kabut tipis yang menggantung. Sejak keluar dari jalur utama, Sam merasa ada yang aneh. Jalan yang ia lewati seperti semakin sempit dan gelap. Lampu truknya yang terang benderang seolah tak mampu menembus pekatnya malam. Heran, GPS bilang lurus terus, tapi kok makin kesini jalannya sepi betul, gumam Sam sambil menoleh ke kanan kiri. Tak ada rumah, tak ada warung, bahkan tak ada suara jangkrik. Hanya bunyi mesin truknya dan deru angin yang menderu di luar. Jam tangannya menunjukkan pukul 1.47 dini hari. Seharusnya, di jam segini, ia sudah hampir sampai di tikungan besar dekat Nagari Talang, tempat biasanya sopir truk lain berhenti untuk ngopi. Tapi anehnya, tanda-tanda kehidupan tak kunjung terlihat. Tiba-tiba, samar-samar, dari kejauhan, Sam melihat cahaya lampu kecil berkelap-kelip. Wah, ada rumah juga akhirnya, ucapnya lega. Ia menambah sedikit gas, berharap bisa berhenti sebentar untuk menanyakan arah. Namun, semakin dekat, cahaya itu seperti menjauh. Ia terus mengejar, tapi entah kenapa lampu itu tak pernah bisa didekati. Peluh dingin mulai bercucuran di pelipisnya. Astagfirullah, ini kok jalannya begini, ya, gumamnya seraya membaca doa dalam hati. Ban truk menghantam lubang besar. Duk, muatan di belakang berguncang, beberapa karung cabai terhuyung. Sam menekan rem. Ia menghela napas panjang, menepuk-nepuk dadanya sendiri. Saat ia membuka kaca jendela, hawa dingin luar biasa langsung menerpa wajahnya. Tidak ada suara burung malam, tidak ada hewan hutan, bahkan serangga pun seakan bungkam. Hanya ada kesunyian mencekam yang membuat bulu kuduknya meremang. Ya Allah, jangan-jangan aku nyasar ke tempat orang bunian, bisiknya lirih. Orang-orang tua di kampungnya dulu sering bercerita, di balik hutan lebat dan pegunungan ini, ada kampung gaib yang tidak semua manusia bisa temukan. Mereka menyebutnya kampung bunian, tempat makhluk halus menyerupai manusia tinggal, namun hidup di dimensi yang berbeda. Sam menelan ludah. Tangannya bergetar saat kembali memegang setir. Namun anehnya, meski ingin memutar balik, jalan di belakang sudah hilang ditelan kabut. Yang ada hanya jalan lurus yang seakan memaksanya untuk terus maju. Lampu truknya meredup sebentar, lalu menyala lagi, tapi lebih redup dari biasanya. Dari kaca spion, Sam sempat melihat sesuatu yang membuat jantungnya hampir copot, bayangan hitam berjalan pelan di belakang muatan cabainya, seolah mengikuti truk itu. Ya Allah, apa itu tadi? Suaranya tercekat. Ia menekan gas, truk meraung kencang, tapi anehnya kecepatan tak berubah. Seperti truknya melaju di tempat. Lalu, dari balik kabut, perlahan muncul gerbang besar terbuat dari batu hitam. Ukirannya aneh, penuh simbol yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Di atasnya ada tulisan samar, bukan huruf Latin, bukan pula aksara Minang yang ia kenal. Sam terpaku, tangannya gemetar di atas setir. Tak ada pilihan lain, truk itu seakan ditarik masuk melewati gerbang tersebut. Dan di balik gerbang itulah, Sam Gojez akhirnya memasuki sebuah kampung yang tidak seharusnya ada dalam peta manusia. Truk canter, Lombok Balap, itu berguncang pelan saat roda-rodanya melindas jalan berbatu. Anehnya, jalan yang barusan dipenuhi kabut, kini berubah menjadi hamparan batu-batu hitam yang tertata rapi,
seolah sudah lama dilalui banyak orang. Lampu truk kembali menyala terang, dan di hadapannya mulai terlihat pemukiman aneh yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sam mengucek matanya, memastikan apa yang ia lihat bukan ilusi. Deretan rumah berdiri di sisi kiri dan kanan jalan, terbuat dari kayu dan bambu, dengan atap ijuk yang tebal. Bentuknya mirip rumah gadang, namun ukurannya jauh lebih kecil dan anehnya tidak ada satu pun yang tampak rapuh. Semuanya berdiri kokoh seakan waktu tak pernah menyentuh mereka. Yang lebih membuat bulu kuduknya berdiri adalah penghuni kampung itu. Dari kejauhan, Sam melihat bayangan orang-orang yang lalu lalang. Mereka berpakaian seperti orang Minangkabau zaman dulu, dengan kain sarung, baju kurung, serta ikat kepala. Namun gerak-gerik mereka terasa ganjil. Langkah mereka lambat, wajah mereka pucat, dan mata mereka kosong tanpa cahaya. Sam menginjak rem. Truk berhenti tepat di tengah jalan kampung itu. Ia meraih rokok di saku kemeja lusuhnya, menyalakannya dengan tangan gemetar. Asapnya mengepul, namun entah kenapa, asap itu langsung hilang begitu saja begitu keluar dari jendela, seolah ditelan udara. Tiba-tiba, salah satu penghuni kampung mendekat. Seorang laki-laki tua, tubuhnya kurus, mengenakan ikat kepala hitam. Tatapannya tajam menembus kabin truk. Bibirnya bergerak, menggumamkan sesuatu, tapi suara yang keluar terdengar seperti bahasa asing, bukan Minang, bukan pula bahasa Indonesia. Sam semakin panik. Tangannya ingin memutar setir, tapi anehnya roda truk terkunci. Ia mencoba menekan gas, mesin meraung keras, namun truk tak bergerak sedikit pun, seakan ditahan oleh kekuatan tak kasat mata. Laki-laki tua itu mengangkat tangannya perlahan, menunjuk ke arah muatan cabai di belakang. Saat itu juga, semua penghuni kampung yang tadinya berjalan tanpa arah berhenti. Mereka menoleh ke arah truk, wajah mereka menegang, dan mata kosong itu kini berubah menjadi merah menyala. "Duh Gusti, apa lagi ini?" Suara Sam tercekat. Seketika, terdengar suara seperti bisikan yang menyelimuti udara, datang dari segala arah. Bisikan itu makin lama makin keras, sampai-sampai terdengar seperti nyanyian aneh. "Darah merah, api menyala. Bawa pulang, bawa pulang." Sam membekap telinganya dengan kedua tangan, tapi suara itu tetap menembus kepalanya. Ia terhuyung, hampir pingsan, namun tetap memaksa menatap ke depan. Lalu, dari salah satu rumah bambu, muncul seorang perempuan. Rambutnya panjang, hitam legam, tergerai sampai ke lantai. Wajahnya cantik luar biasa, kulitnya pucat seperti porselen, namun senyumnya membuat dada Sam terasa sesak. Ia melangkah anggun, melewati kerumunan penghuni kampung yang langsung menunduk seolah memberi hormat padanya. Sam terpaku, matanya sulit berpaling. Perempuan itu mendekat ke pintu kabin truk, dan dengan gerakan perlahan, ia mengetuk kaca jendela. Tok, tok, tok. Sam gemetar. Ia menunduk, menutup mata, dan membaca doa sekenanya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi suara ketukan itu tak berhenti. Bahkan kini terdengar jelas, disertai suara halus perempuan itu. "Sam, buka, aku tahu kau lapar dan lelah, istirahatlah di kampung kami." Sam sontak tersentak, jantungnya berdegup kencang. Dari mana perempuan itu tahu namanya? Ia belum pernah menyebutkan siapa dirinya, apalagi di tempat asing seperti ini. Dengan sisa keberanian, Sam melirik kaca spion. Dan di sanalah ia hampir menjerit, perempuan cantik itu masih ada di depan truk, tapi di spion, wajahnya tampak hancur separuh, kulitnya mengelupas, dan matanya kosong hitam. Ya Allah! Sam menutup matanya, keringat dingin membasahi tubuhnya. Saat ia kembali membuka mata, jalanan yang tadi ramai kini sunyi. Tidak ada lagi orang-orang dengan mata merah, tidak ada perempuan berambut panjang, tidak ada rumah-rumah bambu. Yang ada hanyalah hutan lebat dengan pepohonan raksasa di sekelilingnya. Namun truknya, masih tetap berhenti di tempat yang sama. Dan dari balik kaca depan, samar-samar, ia bisa melihat bayangan gerbang batu hitam yang tadi ia lewati, namun kini berdiri tepat di belakang truk, seakan menghalangi jalan keluar. Sam menutup wajahnya dengan kedua tangan. Suaranya lirih, hampir menangis. "Aku benar-benar masuk ke kampung Bunian." Sam Gojes duduk terdiam di balik kemudi, napasnya terengah. Rokok yang terselip di bibirnya padam begitu saja, seolah udara di tempat itu menolak api. Truk canter, Lombok balap, miliknya tetap diam,
Meski mesin meraung, seakan ada tangan raksasa yang menahannya agar tak bisa bergerak. Suasana sunyi. Tidak ada suara mesin, tidak ada suara burung, bahkan detak jantungnya sendiri terdengar terlalu keras di telinga. Namun dari luar kabin, perlahan-lahan terdengar suara gendang dan seruling. Suara itu makin lama makin jelas, mengalun pelan, seperti sebuah musik pesta adat. Sam memejamkan mata. Ya Allah, jangan biarkan aku hilang di sini, doanya terbata. Tapi ketika ia kembali membuka mata, pemandangan di luar kabin sudah berubah. Truknya kini tidak lagi berada di tengah hutan gelap, melainkan di tengah sebuah alun-alun kampung besar. Rumah-rumah gadang berjejer megah, dihiasi ukiran emas dan kain warna-warni. Obor-obor menyala di setiap sudut, menerangi wajah ratusan orang yang berdiri mengelilingi truknya. Semua mata menatapnya, tatapan kosong, dalam, dan dingin. Di hadapan kerumunan itu, kembali muncul perempuan berambut panjang yang tadi mengetuk jendela. Namun kini ia berpakaian mewah, baju kurung ungu keemasan dengan perhiasan berkilau di tubuhnya. Wajahnya tampak sempurna, cantik menawan, senyum menenangkan, seolah yang tadi dilihat Sam hanyalah mimpi buruk. Ia mengangkat tangannya ke udara. Musik gendang berhenti seketika, dan seluruh kerumunan menundukkan kepala. Dengan suara lembut, perempuan itu berkata, "Sam Gojes, malam ini kau adalah tamu kami." Sam merinding. Bibirnya gemetar. Dari mana kau tahu namaku?" Perempuan itu tersenyum samar, lalu melangkah mendekat. "Tak ada yang bisa masuk kampung Bunian tanpa izin. Jika kau sudah sampai ke sini, artinya kampung kami menghendaki kedatanganmu." Sam ingin menolak, ingin menjerit, tapi entah kenapa tubuhnya tak mampu bergerak. Kepalanya berputar, matanya berkunang. Dan saat ia sadar kembali, ia sudah tidak lagi berada di kabin truk. Kini ia duduk di sebuah balairung besar. Lantainya dari kayu, dindingnya dihiasi ukiran indah, dan lampu-lampu minyak tergantung di setiap sudut, memancarkan cahaya kekuningan. Di hadapannya, sebuah meja panjang penuh dengan makanan terhidang. Sam menelan ludah. Ada nasi putih yang mengepul, rendang beraroma harum, gulai ayam, hingga buah-buahan segar. Anehnya, meski tampak lezat, ada sesuatu yang aneh. Rendang itu berwarna terlalu gelap, nasi mengeluarkan cahaya samar, dan buah-buahan tampak berdenyut seperti jantung. Perempuan itu duduk di ujung meja, menatapnya dengan senyum yang tak pernah pudar. "Makanlah, Sam. Kau pasti lapar. Perjalananmu panjang." Sam menggeleng cepat. "Tidak, saya sudah kenyang. Saya hanya ingin pulang. Tolong biarkan saya keluar dari sini." Kerumunan orang yang memenuhi balairung itu tertawa kecil, serempak, dengan suara yang sama, datar dan tanpa emosi. Tawa itu membuat bulu kuduk Sam berdiri. Perempuan itu mencondongkan tubuhnya ke depan, matanya berkilat. "Sam, kau membawa muatan cabai. Tahukah kau, cabai adalah api merah yang disukai kaum kami. Kau datang membawa api ke kampung kami, maka jamuan ini wajib untukmu." Sam menunduk, keringat deras bercucuran. Tiba-tiba ia teringat pesan almarhum ayahnya dulu. "Kalau kau nyasar ke alam orang Bunian, jangan pernah makan atau minum jamuan mereka. Sekali kau makan, kau takkan bisa kembali ke dunia manusia." Sam menggertakkan gigi. Ia tahu, satu-satunya cara bertahan adalah menolak. Tapi bagaimana caranya, kalau ratusan mata merah menatapnya tanpa henti? Perempuan itu mengambil sebutir cabai dari piring perak, mengangkatnya dengan jari lentik, lalu menyodorkannya ke bibir Sam. Cabai itu merah menyala, berasap seolah baru keluar dari bara api. "Cobalah, satu saja," bisiknya lembut, namun suaranya bergema ke seluruh ruangan. Sam hampir tergoda, tapi pada detik itu juga, ia menoleh ke sudut ruangan. Di sana, samar-samar ia melihat sosok tua berjubah putih, wajahnya tertutup bayangan, namun tangannya mengangkat ke arah Sam, memberi isyarat keras untuk menolak. Sam langsung menggeleng kuat-kuat. "Tidak, saya tidak mau makan apapun di sini." Suaranya pecah. Ruangan itu mendadak hening. Ratusan wajah menoleh, senyum mereka lenyap, berganti tatapan tajam. Musik berhenti, obor berkedip-kedip, dan udara mendadak semakin dingin. Perempuan itu menatap Sam dengan wajah murka. Senyumnya lenyap, berganti dengan ekspresi menyeramkan. Rambut panjangnya berkibar sendiri, matanya perlahan berubah hitam pekat. "Kau berani menolak jamuan kami?" Suaranya bergema, terdengar dari segala arah. Sam tersentak,
tubuhnya bergetar hebat. Ia tahu, penolakannya barusan bukan hanya soal makanan, tapi berarti ia baru saja menantang kekuasaan kampung Bunian itu. Balairung besar itu bergetar halus seolah dilanda gempa. Obor-obor yang tergantung di dinding berkedip liar, api menari ke kiri dan ke kanan, lalu meredup seperti hendak padam. Udara berubah begitu dingin hingga napas Sam keluar dalam bentuk asap tipis. Ratusan penghuni Bunian yang semula berdiri tenang kini mulai bergerak. Wajah-wajah pucat itu perlahan berubah, sebagian kulit mereka mengelupas memperlihatkan daging hitam di bawahnya, sebagian lagi matanya meneteskan cairan merah seperti darah, dan sebagian lagi mulutnya terbuka lebar melebihi ukuran manusia biasa, menampakkan deretan gigi tajam bagai binatang buas. Sam mundur, kursi kayu tempatnya duduk terjatuh ke lantai dengan bunyi gedebuk. Tangannya gemetar, tubuhnya kaku seakan tenaga dihisap habis oleh udara dingin. Perempuan berambut panjang itu, yang tadi tampak anggun, kini berdiri. Rambutnya menjuntai liar, matanya hitam pekat tanpa bola mata, dan suaranya bergema seram. Kau menolak jamuan kami, berarti kau menolak kehidupan kami, maka kau tidak berhak kembali ke dunia asalmu. Teriakan itu membuat seluruh penghuni Balairung menjerit bersamaan. Jeritan itu bukan suara manusia, melainkan suara serigala, burung hantu, tangisan bayi, dan teriakan orang mati bercampur menjadi satu. Balairung itu bergetar makin keras, kayu-kayu berderit, dan udara dipenuhi aroma busuk seperti daging busuk yang terbakar. Sam jatuh berlutut, tangannya menutup telinga, tapi suara itu tetap menusuk kepalanya. Dunia berputar, ia hampir kehilangan kesadaran. Tiba-tiba, di tengah kekacauan itu, muncul kembali sosok tua berjubah putih yang tadi dilihatnya di sudut ruangan. Kali ini ia berdiri tegak di hadapan Sam. Wajahnya masih tak jelas, tertutup bayangan, namun suaranya dalam dan tegas. Bertahanlah, anak muda, jangan takut, mereka hanya bisa menyentuhmu bila kau percaya pada ilusi mereka. Sam menatap sosok itu dengan mata nanar. Siapa kau? Sosok tua itu tidak menjawab. Ia mengangkat tangannya, dan seketika, seberkas cahaya putih keluar dari telapak tangannya, menyebar ke seluruh Balairung. Jeritan para penghuni Bunian berubah menjadi erangan marah. Mereka menutupi wajahnya, mundur perlahan, seolah cahaya itu membakar tubuh mereka. Perempuan berambut panjang itu menjerit paling keras, suaranya memecah udara. Jangan ikut campur, orang asing. Teriaknya, menunjuk sosok berjubah putih. Namun sosok itu hanya berdiri tenang. Cahaya di tubuhnya semakin terang, menyilaukan. Dalam cahaya itu, Sam melihat sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Di balik jubah putih itu, samar-samar terlihat sosok seperti seorang syekh tua dengan sorban lusuh, wajah penuh keriput, dan tatapan teduh. Sosok itu menoleh pada Sam, dan berkata lirih, keluar lewat cahaya. Jangan menoleh ke belakang, apapun yang terjadi. Seketika, lantai Balairung terbelah. Dari celahnya, memancar cahaya putih yang menyilaukan, membentuk jalur lurus seperti jalan. Sam hampir tak percaya, tapi ia tahu, itu satu-satunya kesempatan. Dengan sisa tenaga, ia bangkit, berlari menuju cahaya itu. Tubuhnya goyah, kakinya berat, seolah tanah menariknya kembali. Dari belakang, suara mengerikan terdengar. Derap kaki penghuni Bunian mengejarnya. Jeritan perempuan berambut panjang yang melengking tajam. Suara tawa seram bercampur dengan isak tangis. Sam menutup telinga dan berlari sekuat tenaga. Namun tepat sebelum ia melompat ke dalam cahaya, sebuah tangan dingin mencengkeram pergelangan kakinya. Ia menoleh sekilas, dan hampir pingsan. Wajah perempuan itu menempel tepat di kakinya, matanya hitam, lidahnya panjang menjulur berlumuran darah. Kau takkan bisa lari, Sam Gojes, kau milik kami sekarang. Sam menjerit sekuat tenaga, meronta, menendang, dan dengan sisa tenaga terakhirnya ia melompat masuk ke dalam cahaya putih itu. Sekejap, dunia berputar, semua suara lenyap. Ia merasa tubuhnya jatuh, melayang, lalu terhempas ke sesuatu yang keras. Ketika membuka mata, ia sudah tidak lagi berada di Balairung Bunian. Ia kembali duduk di balik kemudi truk canter, lombok balapnya. Mesin masih menyala, rokok di asbak masih mengepul. Namun anehnya, jam digital di dashboard menunjukkan waktu pukul 1.48, hanya 1 menit setelah ia melihat gerbang batu hitam tadi. Jalan di depannya kini jalan aspal biasa, sepi,
gelap, namun nyata. Tidak ada kampung, tidak ada rumah gadang, tidak ada bunian. Sam memegang dadanya yang berdegup keras. Nafasnya tersengal. Astagfirullah, tadi itu mimpi atau nyata? Ia menoleh ke belakang, memastikan muatan cabai masih lengkap. Semuanya ada. Karung-karung tertumpuk rapi. Namun, di antara tumpukan itu, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir. Satu karung terbuka, dan di dalamnya bukan cabai, melainkan puluhan bola mata merah yang menatapnya tanpa berkedip. Sam Gojeks terpaku, tubuhnya kaku di kursi sopir. Matanya menatap lekat ke kaca spion belakang, di mana tumpukan karung cabai seharusnya biasa-biasa saja. Namun kini, salah satunya terbuka, menampakkan isi yang bukan cabai. Puluhan bola mata merah berjejer rapi, menatap ke arah Sam. Sebagian bola mata itu bergerak, melirik kanan-kiri, dan beberapa bahkan berkedip perlahan. Dari dalam karung, terdengar suara lirih seperti bisikan. Sam, kau takkan pernah bisa pulang sepenuhnya. Sam sontak menjerit, menekan rem mendadak. Ban truk berdecit keras, meninggalkan bekas panjang di aspal, hingga akhirnya berhenti di pinggir jalan. Nafasnya memburu, keringat membasahi wajah. Dengan tangan gemetar, ia turun dari kabin, menyalakan senter kecil yang tergantung di dashboard. Cahaya senter diarahkan ke tumpukan karung. Dan benar saja, karung itu masih terbuka. Namun kali ini, isinya kembali cabai merah segar, penuh hingga ke mulut karung. Sam mengusap wajah, hampir menangis lega. Astagfirullah, halusinasi, semua cuma halusinasi, gumamnya berusaha menenangkan diri. Namun sebelum ia sempat menutup karung itu rapat-rapat, seekor ular hitam sebesar lengan meluncur keluar dari dalamnya, melata cepat di tanah, lalu menghilang ke semak-semak. Sam tersentak mundur, jantungnya hampir copot. Ya Allah, apa yang sebenarnya kubawa ini? Perjalanan ke pasar induk. Meski dihantui ketakutan, Sam tahu ia tak punya pilihan selain melanjutkan perjalanan. Cabai itu harus sampai di pasar induk Padang Panjang sebelum subuh. Ia naik kembali ke kabin, menyalakan mesin, dan memacu truk pelan-pelan menuruni jalan gelap. Namun selama perjalanan, keanehan terus terjadi. Setiap kali ia melihat ke spion, bola-bola mata itu muncul lagi, menatapnya. Sesekali terdengar suara tawa perempuan samar dari dalam bak truk. Aroma anyir darah bercampur dengan bau cabai semakin kuat memenuhi kabin. Jam dashboard menunjukkan pukul 3.15, saat akhirnya lampu-lampu kota kecil mulai terlihat. Sam hampir menangis lega. Ia merasa selamat, atau setidaknya hampir sampai. Sesampainya di pasar induk, beberapa kuli angkut langsung menghampiri. Sam Gojeks, lama nian kau datang malam ini. Mana cabainya? Bos besar udah nunggu dari tadi. Sam hanya mengangguk, wajahnya pucat. Ia membuka pintu belakang, dan para kuli mulai menurunkan karung-karung cabai. Semuanya tampak normal, tak ada yang aneh. Karung penuh cabai merah segar seperti baru dipetik. Sam menghela napas panjang. Alhamdulillah, normal semua. Namun, saat satu kuli membuka karung yang paling atas untuk mengecek kualitas, tiba-tiba ia terdiam. Tangannya gemetar, wajahnya memucat. Sam, ini apaan? Katanya lirih. Sam menghampiri. Matanya membelalak. Karung itu memang berisi cabai merah, tapi di tengah-tengah cabai, ada satu kepala manusia. Wajahnya hancur, matanya kosong, lidahnya terjulur. Kepala itu perlahan membuka mulutnya, dan berbisik. Sam, ikutlah kami. Kuli itu menjerit histeris, melempar isi karung, dan lari terbirit-birit. Para pedagang lain yang melihat ikut panik, sebagian menuduh Sam membawa barang terkutuk. Pasar induk yang biasanya hiruk-pikuk mendadak gaduh penuh teriakan. Sam terduduk di aspal, wajahnya pucat pasi. Air mata mengalir tanpa sadar. Kenapa semua ini menimpaku? Aku cuma sopir, aku cuma mau antar cabai. Kutukan abadi. Sejak malam itu, nama Sam Gojeks menjadi legenda di kalangan sopir lintas Sumatera. Banyak yang bilang ia benar-benar nyasar ke kampung bunian, ada pula yang percaya ia membawa oleh-oleh, dari sana, kutukan yang menempel pada muatan cabainya. Pasar induk Padang Panjang heboh berhari-hari. Karung-karung cabai yang diturunkan Sam katanya berubah jadi daging busuk, lalu kembali lagi jadi cabai, lalu lenyap begitu saja.
Bos besar yang memesan cabai itu sakit keras tanpa sebab hingga akhirnya meninggal beberapa minggu kemudian. Sam sendiri, sejak malam itu, hidupnya tak pernah sama. Setiap kali ia mengantar cabai, ia selalu mencium bau anyir darah. Setiap malam, ia mendengar suara perempuan berbisik di telinganya. Dan yang paling mengerikan, setiap kali ia bercermin, di belakang bayangannya selalu ada puluhan mata merah menatapnya. Tak ada yang tahu bagaimana akhirnya nasib Sam. Ada kabar ia berhenti jadi sopir dan menghilang entah kemana. Ada pula yang bilang ia masih kadang terlihat, menyetir truk Lombok balap, warna pink magenta, melintas sendirian di jalur pegunungan pada malam hari. Namun orang-orang sepakat, kalau kau berpapasan dengan truk itu di tengah malam, jangan pernah menoleh ke kaca spionmu, sebab kau mungkin akan melihat mata-mata merah ikut menatapmu dari balik kegelapan. Tamat.